Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Uziel dan di Mulia Pranaja pada mata kuliah probabilitas dan statistika, tepatnya pada bab atau pada bab mengenai rentang keyakinan. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui rentang keyakinan ini apa sih? Oke, rentang keyakinan atau yang disebut biasanya dengan confidence interval adalah interval estimasi parameter populasi, misalnya mean atau proporsi berdasarkan data sampel. Oke, dimana rumusnya adalah X bar plus minus Z alpha per 2 dikalikan simpangan baku dibagi akar N, yang dimana X bar ini adalah rata-rata sampel, Z alpha per 2 ini adalah nilai Z untuk tingkat keyakinan tertentu, yang dimana di sini nanti akan kita bahas di contoh soal, serta di sini ini logo ini atau lambang ini sudah memiliki ketentuan atau ketetapan. Untuk ini tadi saya bilang simpangan baku populasi, dan untuk akar N ini adalah ukuran sampel. Nah, simpangan di rentang keyakinan ini kita ini disuruh mencari seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita langsung menuju ke contoh soal saja. Oke, contoh ya. Sebuah sampel acak dari 64 siswa menunjukkan rata-rata tinggi badan atau X barnya adalah 160 cm dengan simpangan baku adalah sebesar 8 cm. Tentukan rentang keyakinan 95% untuk rata-rata tinggi badan populasi tersebut. Nah, oke, di sini sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai tingkat keyakinan. Nah, di sini setelah saya mencari tahu di berbagai sumber, diketahui bahwa tingkat keyakinan yang 90% ini memiliki alfa sebesar, kita tulis tingkat keyakinan, kita tulis TK saja, tingkat keyakinannya. Dan untuk alfanya sendiri adalah sebesar 0,1 atau 0,10. Alfa dibagi 2, alfa per 2 adalah sebesar 0,05. Nah, selanjutnya di Z alfa per 2 ini adalah sebesar 1,645, dan di tingkat keyakinan 95 ini alfanya adalah 0,05, di sini adalah 0,025, dan Z alpha per 2 nya adalah 1,96, dan terakhir ada di 99%, yang mana alfanya ini adalah 0,01%. Tuh, sorry, 0,01 saja, dan alfa bagi 2 dibagi 2 0,005, dan pada Z alfa per 2 adalah 2,576. Oke, karena kita di sini menggunakan yang tingkat kepercayaan 95, maka kita menggunakan Z alpha per 2 nya adalah 1,96. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya ya. Oke, di sini kita tulis rumusnya. Rumusnya seperti yang tadi sudah saya
tuliskan, yakni X bar plus minus Z alpha per 2 kita kalikan bagi akar N. Kita masukkan saja simpangan bakunya tadi kita ketahui adalah 160 plus minus di sini tadi kita adalah 1,96. Lalu kita tulis simpangan bakunya kita kalikan ini 8 dibagi akar 64. N nya tadi adalah 64, jadi akar dari 64 ini adalah 8 ya, jadi ini 8 per 8 jadinya adalah 1. Jadi kita tuliskan hasilnya adalah 160 plus minus 1,96. Nah, di sini kita tinggal kurangi saja, yang mana 160 dikurangi 1,96 serta 160 ditambah 1,96, hasilnya adalah 158,04 dan ini adalah 161,96. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan dari kalian? Kalau ada bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti saya coba untuk membaca komenan kalian dan mencoba menjelaskannya. Jika itu bisa dijelaskan melalui kolom komentar, maka saya akan menjelaskan di kolom komentar. Jika tidak dapat dijelaskan di kolom komentar, maka akan saya coba buatkan video baru untuk membahas hal tersebut. Dan untuk akhir kata hari ini, sebelum saya tutup, jika kalian merasa ini bermanfaat ataupun mungkin sedikit membuat pengetahuan kalian akhirnya yang sebelumnya belum paham akhirnya paham, boleh dong like-nya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.